Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rova bersama Gus Fuad Pleret. Ini saya pakai Sebelum ditanya Sunda. ya. Tapi Sunda ya. ya, kemudian pakaiannya Ponorogo, Gus. Oh, Ponorogo. Jadi, Ya. tapi Mas Joni itu kalau dari kelahiran itu Sunda ya. Oh, Sunda, Jawa Barat. Jawa Barat. Ponorogonya? Ponorogonya hanya bajunya saja. Oh iya. Dan ini juga akiknya. Iya. Kalau ini dari Timur Tengah, Gus. Oh, busa kali itu. Gini, Gus. Iya, gimana? Kita membahas soal generasi milenial terkini, yaitu hilangnya rasa malu. Sebetulnya ya bukan perkara generasi milenial, sejak generasi kita juga fenomena ini sudah terjadi. Bagaimana masyarakat kita itu seolah-olah kehilangan rasa malu. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada BG hamil, kemudian kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah kita lah, itu kan kalau di Sunda namanya wirang, kalau Wirang. Jawa juga wirang ya, Ya, wirang malu. malu itu malu. Nah itu biasanya anaknya akan diusir, dan orang tua yang memiliki anak hamil di luar nikah itu mesti dia tidak akan sanggup untuk bertatapan muka dengan Anaknya. bukan dengan lingkungan Masyarakat sekitar, ya. dengan Saking masyarakat. malunya. Saking malunya. Bahkan dalam beberapa kasus mereka pindah. Nah kalau sekarang kan tidak. Hampir fenomenanya sudah biasa. Jadi kalau hamil di luar nikah itu namanya kreatif. Menabung gitu ya. Nah, belum fenomena yang lain ya. Artinya misalnya ada seorang koruptor. Koruptor itu kan maling. Maling uang rakyat. Nah, mestinya ketika koruptor itu ketahuan, ditangkap polisi katakanlah kemudian dipenjara, itu kan malu, harusnya malu. Tetapi sekarang para pejabat yang diketahui korupsi, kemudian mereka akan mengumumkan dukungan, meminta dukungan terhadap rakyatnya bahwa ini adalah cobaan. Mohon didoakan supaya tabah. Dan kemudian Besok. yang parahnya mengundang seorang kiai atau seorang ustadz itu untuk berdoa demi keselamatan koruptor. Bagus itu. Nah, itu kan fenomena ini kan sebetulnya sangat mengerikan. Nah, itu bagaimana peran ulama? Jangan-jangan ulamanya ikut korupsi. Loh. Atau kecipratan. Jadi al-haya'u kulluhu minal iman kan itu hadisnya yang sudah populer itu. Ya. Rasa malu secara keseluruhan itu adalah iman itu sendiri kan itu. Maksudnya orang itu kalau punya iman itu akan malu melakukan hal-hal yang tidak semestinya kan gitu. Persoalannya kan begini, mungkin gitu. Dikiranya iman itu hanya persoalan hidup setelah mati. Padahal enggak. Iman itu kan selamat. Selamat itu bukan hanya hidup setelah mati. Kalau setelah mati kan nanti pikirannya udah nanti kalau udah mau mati tobat lah kan gitu. Enggak begitu. Iman itu memberikan keselamatan ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Jadi misalnya gini, koruptor nggak malu. Iya. Kenapa dia korupsi? Karena dia didesak kebutuhan macam-macam ya. Ya dia tidak sadar bahwa dengan hasil korupsi itu dia akan celaka di dunia. Siapa aja yang memakan hasil dari harta seperti korupsi dan yang lain-lain, itu dampaknya luar biasa dari segi fisik maupun dari segi mental. Saya lihat aja koruptor-koruptor, apa ada anaknya yang beres? Pasti anaknya semua nggak beres. Mungkin idiot, mungkin narkoba, mungkin apa, mungkin dan seterusnya. Mungkin istrinya selingkuh, dan seterusnya. Jadi hidup itu sudah seperti di neraka. Belum lagi di akhirat aja sudah kayak begitu. Nah, karena memahami agama itu semata hanya keselamatan di akhirat, mereka berpikir ini cara berpikir praktis. Iya. Ya udah nanti kalau udah tua Kita tobat. Iya, padahal belum tentu juga tua. Padahal ya, padahal kalau korupsi itu ya tobatnya harus dikembalikan uangnya kan itu. Jadi korupsinya 5 triliun terus tobat tapi duitnya nggak dikembali ya nggak ada gunanya kan itu. Nah, ke rasa malu tadi, Pak Kiai, itu gimana memahaminya?
Kan Jadi, seolah-olah rasa malu itu sudah tidak ada. ya, Seolah-olah ya. mm-mm. Artinya kan kalau tadi Mm. dikembalikan kepada iman. Heeh. Iya, mereka juga tahu Heeh. soal iman, soal bagaimana konsekuensinya, ada dosa dan segala macam. Tetapi kenapa? Kenapa tidak menjadi semacam perisai gitu bahwa Mm-mm. kalau begini akibatnya begitu. Kenapa? Ya mungkin malu itu kan kaitannya dengan nilai-nilai satu budaya ya. Jadi kalau budaya timur hal-hal seperti itu tentang kelahiran, tentang proses kehamilan, tentang itu semua kan sesuatu yang spirit sifatnya. Sementara mungkin di belahan bumi yang lain kayak gitu ya, ya sama aja seperti ayam, seperti sapi kan gitu. Jadi itu ya proses biologis saja. Kalau enak ya dilakukan aja kan gitu. Jadi mungkin kan nilai-nilai budaya kita itu ya otomatis kan dipengaruhi karena globalisasi, teknologi macam-macam ya. Kita tidak cukup kuat untuk menjaga nilai-nilai apa itu budaya kita gitu. Misalnya sebagai satu perbandingan itu konon katanya teman-teman yang sering ke Jepang itu mengatakan bahwa Jepang itu satu negara yang maju, tapi nilai-nilai tradisinya sangat dipegang teguh, misalnya begitu. Tentu nilai-nilai budaya Jepang beda dengan Indonesia gitu ya. Tapi secara umum saya kira konsep tentang malu itu sendiri itu bergeser dari kalau Mas Joni tadi mengatakan oh zaman dulu ada perilaku itu ini. Nah sekarang kan sudah nggak seperti itu. Itu karena cara berpikir kita mengenai nilai-nilai budaya itu sudah bergeser kan. Nah persoalannya gini. Nah, ini soal aurat aja misalnya ya. Soal aurat aja misalnya. Nah dengan berkembangnya teknologi yang sedemikian gampang. Lewat YouTube, lewat aplikasi, misalnya di media sosial itu ada aplikasi namanya TikTok atau Bego atau Bigo. Bigo. Nah, itu kan sedemikian gampangnya setiap orang itu merasa eksis itu untuk memamerkan malunya. Ya. Nah dan itu sudah biasa, bahkan para ulama saja sudah menganggap bahwa itu ya sudah biasa. Masalahnya itu begini Mas Joni, bangsa Indonesia itu mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi kan gitu. Dan apa ya, ketika misalnya kita mengenal agama jauh sebelum bangsa ini mengenal agama, kita sudah mengenal begitu banyak macam nilai ya, termasuk yang tertinggi itu rasa malu kan gitu. Nah, ketika nilai budaya kita itu kemudian berbenturan dengan nilai budaya yang lain, kemudian kita tidak cukup rajin untuk menjaga kan gitu. Nah, itu akibatnya seperti itu. Nggak usah di situ aja Mas Joni. Saya itu kadang-kadang heran ya, ada teman gitu bangga. Saya baru aja wisata ke Eropa keliling. Saya itu berpikirnya begini. Kita orang Indonesia di satu tempat yang tidak ada yang lebih indah dari Indonesia. Lah kok bangga ke Eropa yang nggak jelas itu? Kita di sini cuacanya itu nggak ekstrim, pemandangan alamnya luar biasa. Lah kok terima di Eropa yang sudah rusak, yang cuacanya ekstrim, minumannya kayak gitu, masakannya juga nggak ada enaknya kan gitu. Kok nggak bangga kita? Aku baru saja ke Pulau Sulawesi, aku baru saja ke Pulau Arafura. Kok nggak begitu gitu loh? Kok saya baru saja ke ini. Ini kan cara berpikir yang aneh gitu. Itu aja dalam mobilitas badan, apalagi mobilitas nilai-nilai gitu. Jadi kiblatnya itu kayaknya kalau ke sana itu hebat gitu. Enggak, yang lebih spesifik menyedihkan, ya? yang lebih menyedihkan. Kalau itu biasa ya, artinya itu umum lah, umum. Nah, ini orang yang bolak-balik umroh. Sementara tetangganya kelaparan misalnya. Kan kita masih banyak lah orang yang membutuhkan. Tetapi dia kemudian bolak-balik umroh dan dengan bangga mengatakan aku baru saja umroh. Itu kan aneh. Sebetulnya mestinya itu kan malu mestinya. Nah itu juga nilai-nilai yang semakin lama itu menjadi biasa. Betul. Nah, jadi begini, kalau Ramadan itu ya memang ada ya ajaran tentang bahwa kalau Ramadan umroh nilainya tinggi kan. Tapi persoalannya itu hadis tentang itu disuruhkan Rasulullah kepada penduduk supaya puasa itu jangan mengganggu aktivitas misalnya, kemana salah satunya begitu kan.
Kemudian kita salah kaprah memahami. Dan lucunya begini Mas Don, kalau Ramadan itu kita berbondong-bondong ke tanah Arab, orang Arab ke sini. Kenapa begitu? Ketika ditanya kenapa kamu orang Arab malah Ramadan malah ke sini, kita aja mau ke sana. Kalau di sana itu puasanya lebih panjang, lebih panas, lebih repot. Kalau di sini kan sejuk, puasanya lebih pendek. Ya gitu. Kamu bodoh, kamu ke sana ngapain? Kita aja ke sini kan itu. Misalnya gitu. Dan kalau soal umrah soal haji itu kan ada kisah yang di semua kitab ada ya. Yang tokohnya itu namanya Muafik gitu. Kebetulan ini ada temen Mas Joni yang lagi viral. Mungkin banyak itu. Oh, enggak, bukan. Itu dia itu penjahit. Ngumpulin duit 10 tahun supaya bisa haji kan gitu. Nah pada malam terakhir dia keliling kampung karena dia nanti akan rindu dengan kampung halaman, maka dia keliling dulu. Kemudian di satu rumah ada anak kecil nangis. Dia dengerin, ternyata anak kecil itu anak yatim nangis merengek-rengek sama ibunya yang janda karena lapar. Kemudian si muafik itu, atau ada yang membaca muafak gitu ya, biar nggak sama dengan temannya Mas Joni, itu tiba-tiba itu dia lupa kayak semacam lupa diri gitu. Kesadaran sosialnya yang begitu tinggi itu membuat dia langsung lari ke rumah. Duit yang disiapkan untuk bekal haji itu diambil semua, langsung diserahkan si janda itu. Udah ini untuk makan macam-macam. Akhirnya kan dia gak jadi haji. Gak jadi haji. Teman-teman tetangganya yang mau haji ya berangkat haji. Kemudian setelah musim haji selesai, itu ada seorang ulama, kalau tidak salah itu Hasan Al-Basri kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi itu. Itu datang ke situ. Cari yang namanya Muafik mana? Oh itu tukang jahit ya? Iya. Kemudian apa itu? Dia memperkenalkan diri saya ulang. Oh iya ada apa Pak ulama gini-gini. Alhamdulillah berkat hajimu, semua haji tahun ini diterima oleh Allah. Lalu Muafik kan bingung. Kok hajiku? Saya enggak haji, saya di rumah aja. Enggak, kamu haji. Kok bisa begitu? Ceritanya bagaimana Pak ulama? Enggak, saya itu waktu tawaf malam hari. Terus habis tawaf itu setelah berdoa macam-macam saya duduk tertidur. Saya melihat dua malaikat. Malaikat itu saling bercakap-cakap. Yang satu bertanya, yang haji berapa tahun ini? 100.000. Yang mabrur yang diterima berapa? Nggak ada, cuma satu aja, Muafik. Gitu. Orangnya ini. Nah, gitu. Di mimpi itu diperlihatkan. Terus saya bangun kata ulama itu. Saya anggap ini apa setan apa saya itu ulama ya, masuk nggak diterima. Kemudian saya wudhu, saya tawaf lagi, kemudian saya berdoa lagi, terulang lagi sampai 3 kali. Maka di dalam mimpi itu saya bertanya kepada malaikat, Muafik itu rumahnya mana? Oh ini di sini, makanya saya sekarang mengunjungimu. Nah Muafik itu kemudian cerita, Pak ulama saya itu sebenarnya nggak haji, saya itu mau haji. Terus dia cerita begitu. Nah itulah sesungguh-sungguhnya haji. Katanya ayat haji itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kan itu. Berbekalah kalian yang mau haji atau ibadah yang lain, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa di situ itu artinya tafsirnya itu takut merepotkan orang lain, takut kalau meninggalkan orang lain menderita dalam penderitaan. Kan gitu. Makanya itulah sebaik-baik haji itu Muafik itu. Dan Muafik itu mengalami seperti itu sampai 3 kali. Tahun berikutnya juga begitu lagi, kejadiannya lain lagi. Intinya sama. Jadi baru tahun ke-4 atau ke-5 itu Muafik benar-benar secara fisik bisa berangkat. Dan 3 kali nggak jadi haji itu oleh Allah dipilih menjadi haji terbaik. Dan karena apa itu prestasinya Muafik, semua orang yang haji oleh Allah dianggap lulus. Sampai segitunya. Jadi ya gimana ya? Nah ini yang tidak banyak dimengerti tentang bagaimana sesungguhnya haji itu apa. Itu kan tidak banyak. Sementara kan kebanyakan orang itu menganggap bahwa haji itu ya sebuah kewajiban, sebuah ritual yang sekarang itu ya bergengsi lah. Dan menyenangkan karena naik pesawat lama dilayani di sana bisa belanja kan gitu. Kembali ke malu tadi, Gus. Ya. Apakah ada pengaruhnya? Misalnya begini, tadi saya mencontohkan bahwa di era media sosial, di era internet, YouTube, Facebook, Instagram dan sejenisnya lah. Itu ketika semakin banyak orang yang merasa bangga memperlihatkan malunya. Sementara kan para penonton kita
bukan saya ya, bukan. Mungkin itu yang lain. Kameramen. Itu juga sudah menganggap biasa. Jadi melihat malu-malu yang diperlihatkan itu sudah biasa, sudah bukan lagi hal yang memalukan. Nah, ada pengaruhnya nggak terhadap kualitas spiritual? Ya jelas Mas Joni. Jadi kalau keburukan itu sebenarnya itu yang berbahaya dari keburukan itu bukan melakukan keburukan itu sendiri. Melakukan keburukan itu berbahaya, tapi yang jauh lebih berbahaya itu adalah menyebarluaskan keburukan. Karena itu akan ditiru oleh orang lain kan gitu. Nah, ketika kita terbiasa dengan keburukan-keburukan, ya otomatis kan berarti iman kita kan melemah kan gitu tuh. Kalau iman melemah ya gimana secara spiritual? Kalau secara spiritual turun, iman turun, tingkat kebahagiaan pasti turun. Orang yang tidak paham itu kadang-kadang begini, dikira iman itu sekali lagi, dikira iman itu soal akhirat saja. Padahal Allah sendiri mengatakan mengapa kamu hanya meminta anugerah Allah di dunia saja atau di akhirat saja, padahal Allah menyediakan anugerah di dunia dan di akhirat. Artinya iman itu berkaitan dengan hidup di dunia, hidup di akhirat. Orang yang di akhirat itu masuk surga, di dunia juga gembira. Orang yang di dunia itu karena banyak melakukan kesalahan sehingga dia tertekan, dia ya pada akhirnya dia putus asa, makanya di akhirat juga nggak ada harapan. Nah, selain dari itu, selain dari akibatnya, artinya di akhirat kan nanti, itu ada nggak pengaruhnya terhadap misalnya terhadap rezeki, terhadap musibah, misalnya penyakit dan segala macamnya? Ya itu karena gini Gus. Jadi ada seorang ustadz, seorang ulama yang mengatakan begini, kalau orang alim itu kan boleh maksiat karena dia akan memilih. Nah, maksiat yang paling dijauhi oleh ini ulama yang mengatakan tadi, oleh dia adalah nonton dangdut katanya. Maksudnya dangdut seronok lah. Dan itu metafor bagi dia. Artinya dangdut seronok itu kan bisa dalam bentuk TikTok, bisa dalam bentuk Instagram, bisa dalam bentuk macam-macam. Nah, kalau itu bisa menghindarkan dari itu, maka ilmu akan datang, rezeki akan lancar, kemudian penyakit-penyakit akan minggir. Nah, bagaimana? Itu ada hadisnya kan, az-zina wal ghina la tajma'an. Zina, melihat hal-hal yang memalukan, dan kaya itu tidak bisa jadi satu. Artinya kaya itu kan yang dimaksud itu semua keinginan kebutuhannya terturuti, tercukupi. Nah, orang yang suka yang seronok-seronok nonton gitu itu nggak bisa kaya, nggak bisa tercukupi. Itu kata Nabi kan itu. Ya sangat berpengaruh itu terhadap rezeki, terhadap ilmu. Bagaimana orang itu bisa merenungkan ilmu kalau dia pikirannya masih hal-hal seperti itu. Kalau di Candi Borobudur saja ya, itu kan yang bagian bawah itu kan seronok-seronok, yang sekarang ditutup itu baru makin lama kualitasnya makin baik, orangnya perilakunya, terus puncak itu keheningan kan gitu. Ini kan bagian dari sifat-sifat naluri kehewanan. Ya masa hewan bisa cerdas, ya nggak bisa kan? Kan gitu kan? Mentalitasnya hewan kan gitu. Mungkin ya licik bisa kan gitu. Tapi kalau cerdas dalam pengertian membahagiakan dirinya dan semua orang, nggak bisa. Wah. Tokoh kan banyak juga yang kayak gitu, maka akibatnya ya rakyatnya yang kacau karena itu mesum itu. Jadi ini kameramen mulai tersinggung. Baik, teman-teman, Jalur Cinta Ropa akan kembali ke episode berikutnya. Tetap dengan Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.